Silakan waktu dan tempat kepada Pak Menko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik, dan juga yang kami hormati seluruh masyarakat yang mengikuti press release pagi ini. Saya didampingi oleh Pak Wamen Keuangan, Pak Thomas Juwandono, dan Ibu Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ibu Mari Pangestu, dan kami dari Washington. Tadi kami telah bertemu dengan Secretary of Commerce Howard Lutnick dan juga US Treasury Trade Representative Mr. Ambassador Jamison Greer, dan akan ada rencana pertemuan dengan Secretary Treasury minggu depan terkait dengan pengenaan tarif dari Amerika. Dan kemarin Menteri Luar Negeri Pak Sugiono bertemu mitra Secretary of State Marco Rubio. Jadi pemerintah Indonesia secara aktif mengakses pejabat yang terkait di Amerika Serikat. Ini sebagai kelanjutan daripada yang sudah disampaikan kepada USTR, Secretary of Commerce dan Secretary of Treasury, di mana posisi Indonesia untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat, dan alhamdulillah respons dari pejabat yang dikirim itu relatif cepat. Kami sudah ber-zoom video hari Senin yang lalu dan dengan Secretary of Commerce Mr. Howard Lutnick. Dan dari hasil pembicaraan, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang diterima lebih awal. Jadi ada beberapa negara lain yang sudah juga berbicara dengan pemerintah Amerika Serikat, antara lain Vietnam, Jepang, dan Italia. Nah, tentunya pembahasan ini guna mendiskusikan opsi-opsi yang ada terkait kerjasama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang kita berharap bahwa situasi daripada perdagangan yang kita kembangkan bersifat adil dan berimbang. Nah, delegasi Indonesia tadi dalam pembahasannya baik dengan USTR maupun Secretary of Commerce berlangsung secara hangat, cair, dan juga konstruktif. Dari pembahasan tadi ada beberapa hal yang diusulkan oleh Indonesia seperti yang sudah disampaikan di dalam surat resmi, bahwa Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat, antara lain LPG, kemudian juga crude oil dan gasolin. Juga Indonesia berencana untuk terus memberi produk agriculture, antara lain gandum, soybean meal, dan juga Indonesia akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika. Kemudian Indonesia juga memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia, dan tentunya ada hal-hal yang terkait dengan perizinan dan insentif yang dapat diberikan. Indonesia juga menawarkan kerjasama terkait dengan mineral strategis atau critical mineral, dan juga terkait dengan mempermudah terkait dengan prosedur daripada import untuk produk-produk termasuk produk hortikultura dari Amerika. Kemudian seperti dalam kerjasama antar negara di sektor investasi
Indonesia mendorong agar investasi dilakukan secara bisnis to bisnis. Indonesia juga mendorong pentingnya perkuatan kerjasama di sektor pengembangan sumber daya manusia, antara lain untuk sektor pendidikan, sains, teknologi, engineering, matematika, ekonomi digital, serta tentu Indonesia juga mengangkat terkait dengan financial services yang lebih cenderung untuk menguntungkan negara Amerika Serikat. Nah, penerapan tarif yang lebih kompetitif